disiarkan dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Wah, rada sorean Resti nemenin kamu ya sore ini di jam segini. Karena temanku udah dateng nih, tadi aku tungguin. Wah, dia terkena hujan. Enggak juga sih padahal ya. Ya biasa kan ada beberapa kesibukan ya teman Pro 2. Karena dia adalah seorang duta pariwisata, jadi kalau banyak kesibukan, iya dong dimaklumin aja ya. Apalagi dengan kesehariannya menjalankan peran sebagai siswi kelas 12 kayak makin sibuk aja. Ayo. Aku ajak kamu ngobrol sama siapa sih? Jadi aku ajak kamu ngobrol bareng Duta Pariwisata Indonesia Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024. Ada Hanifa Nur Aziza. Hai, selamat sore Hanifa. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah nih, baik Kak. Baik, alhamdulillah ya. Jadi kita harus kenalan sama Duta Pariwisata Indonesia Provinsi Sumatera Selatan ya, teman Pro 2. Tapi kerennya Hanifah ini padahal masih siswi kelas 12 ya, udah Iya. aktif aja. Nah, sebelumnya kamu harus perkenalan diri kamu dulu deh Hanifah, keseharian Hanifah, sekolah di mana, kelas berapa, boleh deh kenalan sama teman Pro 2. Oke. Kenalin nih, namaku Hanifa Nur Aziza dari Aku sekarang lagi berada di kelas 12. Sekolahnya itu di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Palembang. Keseharian aku saat ini ya cuman kayak melakukan penelitian karena sekarang aku lagi ikut lomba yaitu fiksi Dain ya teman-teman. Oh, oke. Yes. Dan juga aku ya keseharianku ya sekolah, belajar, bimbel. Ya Sibuk ya. seperti siswa pada umumnya yang Iya, kelas iya, 12. Sibuk ya, kalau makin kelas 12 makin sibuk aja ya. Apalagi dengan duti-duti yang akan dihadapi sebentar lagi sebagai duta pariwisata. Makin sibuk aja. Tapi kita yakin banget ya pasti punya cara terjitu untuk membagi waktunya pasti dong ya. Harus itu Kak. Tadi penelitian fiksi maksudnya gimana tuh? Ikutan sesuatu gitu? Lomba itu Kak. Lomba. Karya ilmiah. Oh, I see. Jadi Menjadi sekarang wirausaha. masih ini ya? Oh, sekarang masih running untuk kegiatannya ya? Iya Kak. Oh, oke, teman Pro 2. Banyak banget sih pokoknya sudah digeluti dan diikuti sama seorang Hanifa ini ya. Oke deh. Nih, Hanifa mungkin harus memperkenalkan sama teman Pro 2 kita tentang Duta Pariwisata Indonesia. Ini seperti apa sih Duta Pariwisata ini? Duta pariwisata itu ialah ikon untuk memperkenalkan pariwisata yang ada di Indonesia. Oke. Apalagi kamu Sumatera Selatan, berarti kamu Iya, tahu lebih- banyak seputaran Sumsel dong ya? Iya, lumayan. Oke deh. Tapi ini kemarin kamu mau dapatkan gelar ya seperti ini, pemilihannya sendiri kapan sih Hanifah untuk tahun ini? Itu udah dari bulan Februari, itu udah mulai pendaftaran untuk umum tahap 1. Terus Maret itu udah pengumuman, April Mei itu udah mulai pengumuman tahap 2-nya Oke. yang sudah diwawancara. Terus saat ini lagi melakukan prakarantina 1 dan prakarantina 2. Oke. Lagi ini ya belum ya. Lagi prakarantina sekarang ceritanya. Iya, Kak. Oh, kayak doa aku banget ya kamu jadi duta pariwisata tuh doa aku banget ya. Allah, amin. Mudah-mudahan aja. Sekarang sedang prakarantina. Artinya bakal ada karantina setelah itu. Iya Kak, Nah loh ya. Sampai rangkaiannya sampai bulan berapa sih, udah dapat deadline belum kira-kira sampai kapan? sudah sampai bulan September akhir itu mulai di tanggal, kalau nggak salah itu tanggal 26 sampai tanggal 30. Oke. Jadi penobatannya tanggal 30 itu September. Iya, tanggal 30 30 September. September. Masih panjang ternyata perjalanannya ya. Oke, jadi pas prakarantina kayak sekarang nih apa nih yang dilakukan sama teman-teman finalis di situ? Itu kami kan disuruh menyari ekonomi kreatifnya itu Kak. Jadi harus memperkenalkan sebuah ikonik dari Sumatera Selatan nih. Kalau kita kan kayak ada songket, jemputan, terus ada pempek, mie celor atau yang lainnya itu kayak kita bikin video, kita perkenalkan di dunia luar sana. Terus itu kayak kita juga harus mencari mungkin sponsorship nih Kak, buat
tambahan gitu Kak. Oke, wow luar biasa ya. Lumayan sibuk ya ternyata perang karantina ini ya. Benar Kak. Pokoknya lu udah sibuk banget loh ya dia kayak di perang karantina ya. Sponsorship, bikin video, harus memperkenalkan videonya juga dan lain-lain gitu kan ya. Benar. Oke, tapi perjalanan masih panjang, cuman semangatnya Hanifah masih berkobar kelihatan banget sih ya teman Pro 2. Finalisnya berapa banyak sih sekarang? Total itu ada 56 orang. Oh, orang bukan pasang ya, 56 orang ya. Orang. 56 orang gitu deh ya. Wow. Tapi yang pasti untuk jadi seorang duta pariwisata Indonesia Sumsel berarti harus banyak banget tahu seputaran pariwisata ya dari Sumsel gitu kan ya. Dan kamu udah mulai mempelajari step-step ke sana ya? Sudah harus ya? itu Kak. Harus dong ya. Oke, nanti dapat gambaran gak sih di mana sih perhelatannya tuh untuk final gitu kan nantinya? Sudah dapat gambaran belum? Atau masih dirahasiakan? Lihat aja nanti Iya ya, pokoknya tungguin aja sih teman Pro 2 ada updatean terbaru seputaran Duta Pariwisata Indonesia Sumatera Selatan ini seperti apa ya. Yang jelas Hanifah udah punya banyak banget kesibukan dari sekarang, tapi emang enjoy banget ya. Apa sih yang bikin kamu akhirnya tertarik untuk mengikuti pemilihan Duta Pariwisata Indonesia Sumsel ini nih Hanifah? Itu yang pertama itu dari temen-temen itu yang udah mulai ngikutin ajang kedutaan. Itu kayak menarik banget tuh. Jadi penasaran juga pengen terjun ke dunia itu. Nyobalah daftar ke Duta Pariwisata dan alhamdulillah lolos jadi finalis. Oh, alhamdulillah ya. Akhirnya tadi teman-teman di sekitar juga support kamu banget ya gitu kan ya Support. Hanifah. Iya dong. Ya seru banget ya teman Pro 2 dapat support dari orang di sekitar. Kalau teman-teman support, keluarga, orang tua gimana nih? Support juga? Support, sangat support malah. Sangat support ya dong. Hal positif seperti ini sih pasti dukung banget lah ya. Tapi dibilang tadi di tengah kesibukan kelas 12 kegiatannya banyak, belum bimbel lah, belum mungkin ekskul, belum bla 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 penelitian dan lain-lain gitu. Gimana sih Hanifah bisa bagi waktu gitu loh di aktivitas kamu seabrek-abrek kayak gini? Ya, yang pertama lihat dulu ya jadwal-jadwal yang kosong. Kalau penelitian itu biasanya dikompromikan dengan guru dulu walaupun terkadang ada yang mendadak ya kan. Ya kalau bimbel mah udah pasti jadwalnya dari minggu ke minggu ya gitu-gitu aja ya sama kayak sekolah. Iya. Jadi ya mulai diatur itu sebenarnya kesehatan Kak. Biar biar fit selalu kan. Benar. Soalnya kan padat gitu. Iya sih, padat banget kan. Iya. Kamu padat di mana-mana sih sekarang semua kamu ikuti kayaknya ya. Semua di jalan nih sama Hanifah, jadi padat banget gitu kan ya. Tapi tidak merasa kesulitan untuk bagi waktu kan belajar karena kelas 12 lagi, luar biasa nih. Alhamdulillahnya itu Kak enggak kesulitan dalam belajarnya Kak. Sangat enjoy juga dalam belajar, gurunya sangat memaklumi. Oke. Artinya emang sekolah mendukung banget ya, support penuh banget kamu ikutan kompetisi ini ya. Iya Kak. Wow, semua pihak mendukung loh ya, gimana nggak semangat tuh kayaknya Hanifah ya. Oke deh teman Pro 2 buat yang pengen tanya-tanya sama Hanifah, pengen ngobrol boleh banget kamu tinggal WhatsApp kita aja di 0816 1106916 atau kita juga live channel YouTube channel kita nih ya, RRI Palembang Official juga lagi pada live streaming sekarang. Kamu bisa lihat juga, bisa ngobrol di live chatnya kita boleh. Atau dari aplikasi yang namanya adalah RRI Digital bisa juga ya. Nanti kita bakal ngobrol lagi ya bareng Hanifah. Yang pasti Hanifah ini adalah finalis untuk Duta Pariwisata Indonesia Sumsel 2024 kan ya? Iya Kak. Oke, jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Manismu beda padaku, menggalikanku, ku tahu ada seorang selain aku. Kau satu kemungkinan yang takkan ku biarkan. Tunjukkanlah sedikit saja perhatianmu, buat aku melayang. Beriku yang teristimewa, yang belum pernah kau berikan pada yang lainnya. Manisku beda padamu, mengalihkanmu. Tahu ada orang selain aku, satu kemungkinan takkan ku biarkan. Tunjukkanlah sedikit saja
teristimewa yang belum pernah kau berikan pada yang lainnya. Selama ini ku tak jujur padamu, aku menyimpan rasa untukmu. Jujur aku cuma bisa sayang kamu. Tunjukkanlah kepadaku tunjukkanlah sedikit saja perhatianmu, buat aku melayang. Beriku yang teristimewa yang belum pernah kau berikan pada yang lain. Tunjukkanlah sedikit saja perhatianmu, buat aku melayang. Beriku yang teristimewa yang belum pernah kau berikan pada yang lainnya. Kau yang teristimewa. Warna merah melambangkan apa? Beranilah. Kalau putih? Ya pasti suci. Nah, kalau warna ungu? Sorry, warna janda kan? Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut mureks. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai. Malam dingin pun hangat di pelukmu, bulan sabit pun tersipu senyummu. Semesta kedipkan mata, bintang pun menari, merayakan
Jangan pedulikan yang telah terjadi. Nikmati hari ini. Jangan kau risaukan yang belum terjadi. Aku kan tetap di sini. Jangan lagi hilang, tinggalku sendiri. Ku mohon tetaplah di sini. Setia menemani. Terimalah sebuah lagu untuk hari ini. Selamanya ku jaga kau di hati. Yes, balik lagi di Prodo FM, Teman Pro 2 masih di sore ceria dong. Ya, dan pasti udah kamu dengerin beberapa lagu yang udah kita play aja. Nemenin kamu sore-sore, JJS atau kemana misalnya. Hanifa kalau kesehariannya sore-sore biasanya pada kemana sih? Kalau nggak on air kayak gini gitu loh. Kalau aku ya kadang belajar di rumah. Sore-sore kamu udah belajar ya. Keren loh dia. Kalau ada PR daripada nggak dikerjain ya. Benar, ya sih. Jadi dia bukan termasuk orang-orang yang the power of kepepet ya. Iya. Biasa gitu kan, aduh malam baru bikin PR ya, ujung-ujungnya begadang. Tapi Hanifa termasuk orang yang terencana berarti kamu nih ya. Cukup Kak, cukup tuh. Iya kan, dia jadi nggak mau yang kayak terburu-buru banget tuh, enggak. Pokoknya kalau bisa diselesaikan cepat ya udah cepet gitu ya. Iya. Wow, keren dong ya. Oke deh. Jadi kita udah dengerin tadi yang bikin dia termotivasi untuk ikutan jadi mengikuti pemilihan untuk Duta Pariwisata Indonesia, udah kita dengerin tadi kan ya. Tapi siapa sih yang memang kamu berasa jadi supporter terbesar kamu untuk mengikuti kompetisi ini sebenarnya nih? Keluarga sih Kak, terutama orang tua itu sangat nge-support banget ke Duta Pariwisata ini. Oke, pasti dong ya. Tapi kamu asli suka jalan-jalan? Aslinya? Lumayan suka sih Lumayan ya. Kak, hobi keliling-keliling gitu. Keliling-keliling ya. Kayaknya kalau Sumsel udah rata-rata udah kamu pernah kunjungi juga? Atau ada yang belum? Belum seluruhnya Kak, kalau ke daerah Oku Timur, Oku Selatan itu belum aku belum. jelajahi banget gitu. Oke, itu belum ya. Iya. Cuman artinya kamu akan berupaya untuk mengenal lagi berarti daerah-daerah yang Iya, belum kamu Kak. kunjungi kan? Pasti. Iya dong, karena kalau jadi duta dia pasti harus mengetahui banyak seputar pariwisata yang ada di Sumatera Selatan ya. Benar. Oke, nah ini nanti muaranya akan ada jadi Duta Pariwisata Indonesia nggak sih? Dulu kan mungkin ada yang ini tingkat provinsi nih. Apakah akan ada tingkat nasional juga nanti di kemudian waktu? Ini udah tingkat nasional. Apa tadi Kak? Ngeblank. Jadi ngeblank dia kan ya. Oke, ini kan kamu lagi ngikutin untuk Duta Pariwisata yang Sumsel ya, tingkat provinsi gitu ya. Ini langsung nasional. Oh, ini langsung nasional. Wow, keren dong ya. Iya, Bertempat di mana? di Provinsi Bali. Bali, Ya. wih keren banget, ya ampun. Tapi berarti kamu sudah menyandang gelar Duta Sumsel? Pariwisata Sumsel? Udah Kak. Emang udah, ya Allah keren banget, Masya Allah. Jadi kamu ini adalah Duta Pariwisata Indonesia Sumsel ya. Dan akan langsung mewakili Sumsel di tingkat nasional di Bali. Iya Kak. Nah gitu, ya ampun. Dia udah gak kaleng-kaleng lagi di tingkat Sumsel loh ya guys. Wow. Apa yang akhirnya kamu dapatkan dari menjadi seorang Duta Pariwisata ini? Yang pastinya itu ya relasi, Aha. relasi yang meluas, ilmu juga itu Pasti banyak dong. banget. Aha. Terus yang di Duta Pariwisata ini juga kan bukan di tingkat SMA, MA, SMK sederajat kan. Aha. Di sini juga udah banyak juga yang mahasiswa tuh. Nah, jadi bener. relasi aku makin tinggi lagi gitu. Wow. Udah berpengalaman di ajang itnya. Keren ya. Di saat saingannya ada anak kuliahan, jangan salah ya, yang terpilih jadi duta
duta justru anak SMA loh guys ya, anak eman 3 nih. Waduh, keren banget sih. Jadi segitu bangga pasti keluarga, guru gitu kan ya, teman-temannya kamu sama kamu si Hanifa. Wow. Jadi setelah kamu menyandang gelar Duta Pariwisata Indonesia Sumsel ya 2024 ini, kamu berasa banyak banget benefit lah ya, dibilang tadi relasi udah banyak banget gitu Kak. sih. Terus untuk menjalankan duty-duty segala macem udah juga kamu jalani sejauh ini? Kalau untuk saat ini belum banyak ya Kak, baru kemarin aja menghadiri yang aku ngadirinnya di apa namanya di Musirawas. Oh Musirawas, Soalnya aku udah lagi jauh dong. pulang ya. Oh kamu orang Musirawas ya aslinya? Orang Lubuk Linggau. Oh iya dong, gitu udah sono emang ya. Pas banget ya, jadi ya di kampung halaman ini ceritanya nih ya. Oke, tapi untuk pemilihan Duta Pariwisata Indonesia Sumsel 2024 itu bulan kapan? Ini kan buat di Bali yang nanti ya, yang September itu di Bali. Kebetulan aku itu langsung ke yang tingkat nasionalnya langsung gitu. Oh. Dan langsung terpilih gitu. Oh gitu, hebat ya kamu Hanifa ya, luar biasa loh. Alhamdulillah. Iya sih, alhamdulillah banget ya kalau kayak gitu ya. Wow, dan tugas Hanifa adalah untuk memperkenalkan lagi nanti pariwisata ya yang ada di Sumatera Selatan. Tentunya Gitu sih. Oke, tapi yang pasti memang untuk menjadi seorang duta ini kan butuh banget keberanian, ya nggak sih kalau Iya, dibilangnya, bener banget. butuh banget semangat dan yang pasti butuh banget yang namanya rasa percaya diri. Harus itu percaya Iya diri. kan, kalau nggak pede gimana dong? Nah kalau kamu gimana sih cara kamu untuk memupuk pede yang kamu akhirnya kamu jadi makhluk yang percaya diri untuk ikutan kompetisi, pageant dan lain-lain gitu loh. Jujur ya Kak ya, awal-awal tuh aku nggak berani banget, nggak berani sama sekali. Awalnya. Tapi kayak ngelihat orang kayak ngeremehin aku gitu kayak, ih kamu tuh culun lah, kamu tuh kayak ya di bawah lah bahasanya kan dibilangin gitu. Ya aku balas dengan kayak aku bisa nih tampil lebih di atas mereka gitu. Oh, I see. Jadi kamu menjawab ya tantangan itu gitu Iya, kan Kak. ya, menjawab remehan dan cibiran orang dengan prestasi. Bener Wah, keren. Itu cara yang terbaik untuk menunjukkan kelas kamu sebenarnya Hanifa. Wah. Itu juga motivasi aku Kak. Bener sih, jadi kayak aduh terbayang-bayang nih orang-orang meremehkan, lihat saja ya cie. Aku tunjukkan prestasinya langsung jadi Duta Pariwisata Indonesia Sumsel dia ya. Wow keren banget ya. Jadi itu juga yang bikin kamu pede akhirnya. Iya. Oke, tapi aslinya Hanifa kamu orangnya introvert atau extrovert? Aslinya introvert ya. Untuk si introvert ikutan duta nih kayaknya agak sedikit ini ya. Iya agak sedikit susah. Iya kan, ada kesulitan tersendiri si introvert ini harus ngomong depan umum, berdiri depan umum gitu kan ya. Bener. Gimana kamu akhirnya bisa untuk mengalahkan rasa ya mungkin ya introvert kamu tadi ya gitu loh. Gimana sih? Kalau aku kan kayak yang penting itu kita udah belajar apa yang mau kita sampein. Terus kayak kan kita juga kalau di depan umum gitu kan kita juga nggak kenal kan sama mereka. Oh bener. Ya udah bilangin aja apa yang mau dibilangin tadi. Terus kalau kamu ragu buat natap matanya itu, kamu tato aja jidatnya. Iya Tipsnya. juga ya. Jadi seolah-olah nggak tahu. iya sekilas kayak ngeliatin mata. Bener. Padahal jidat loh guys ya. Iya. Sebenarnya jujur aja itu triknya aku dulu gitu. Dulu pas baru awal-awal nge-MC kan itu juga aduh gimana gitu kan. Ya udahlah ngeliatin jidatnya lah. Ya, kesannya kayak Iya. kayak berani dan pede menatap padahal enggak Iya. lah ya gitu kan. Oke, bisa dicoba ya teman Pro 2 ya biar kelihatan pede. Ya kalau kita nunduk kan ya kelihatan banget aduh minderan nih. Jadi biar nggak kelihatan pokoknya udah tetap aja kamu tatap jidatnya dulu sih. Iya. Tapi sekarang udah berani tatap mata? Udah dong ya, jam terbang dibilang tadi gitu kan ya. Oke deh teman Pro 2. Nah buat yang pengen tanya-tanya, pengen ngobrol-ngobrol sama Hanifa, aku bakal bacain aja nanti setelah ini. Silahkan langsung aja ke WhatsAppnya kita ya guys ya. Sekarang kita dengerin lagu dulu ya Hanifa ya. Oke. Kita break sebentar teman Pro 2 dan bakal balik lagi nanti tetap di Sore Ceria bareng aku Resti Chandra dan Hanifa Nur Aziza. Yeay. Apa ada cara buatku cabut jantung hati paling tidak sebulan ini
biar tak ingat sakit tahun lalu kau tinggalkanku. Bangun pagi, beritahuku ini semua mimpi, tapi sayang ini non-fiksi. Mau tak mau harus ku hadapi, tak bisa lari. Tambah usia, tak hilang juga, masih terasa sakit karena dia. Sampai kapannya tak tahu juga, entah apa mau Tuhan buatku jatuh cinta. Tak berdaya, hanya mau lihat luas langit di balik jendela. Malas berdansa, pergi ke pesta, semakin keras coba lupakannya, semakin tak lupa. Senyumanmu terakhir bertemu buatku semakin tak mampu. Tambah usia, tak hilang juga, masih terasa sakit karena dia. Sampai kapannya tak tahu juga, entah apa mau Tuhan buatku jatuh cinta. Tambah usia, tak hilang juga, masih terasa sakit karena dia. Sampai kapannya tak tahu juga, entah apa mau Tuhan buatku cinta. Esok lupa insya Allah, tapi tak tahu juga. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. 1 tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan 1 tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961. Balik lagi sekarang masih ngobrol di program spesial kita sore ceria. Kita masih ngobrol nih bareng Hanifah Nur Aziza. Yeay, masih semangat ya. Walaupun makin sore pastinya. Oke.
Tapi sore-sore ini mungkin ada yang kejebak macet gak sih teman Pro 2? Karena biasa kalau jam segini macet banget ya gak sih? Iya, pastinya sih macet banget di jalanan jam segini pulang kerja semua ya. Bener, jadi rata-rata sih kejebak macet kalau jam segini. Ada tuh tadi namanya Bang Reno, katanya kejebak macet dia ya. Di kawasan Caritas. Tapi sekarang udah lengang sih, udah jalan lagi ya. Dan buat teman Pro 2 juga yang mungkin lagi pada ada yang kejebak macet, kadang-kadang lebih ke traffic light-nya yang panjang, yang lama ya gak sih? Iya, bener banget itu. Iya loh, sampai misal kamu dapat 3-4 kali kena lampu merah, ya ampun, iya kan? Iya bener. Caritas tuh salah satunya tuh. Jadi Iya, pusing sendiri waktu bawa kendaraan. bener banget sih ya teman Pro 2. Untung ada kita yang nemenin, Cie. Merasa beruntung banget sih, apa ya padahal biasa aja ya. Oke deh, yang bener adalah untung hari ini teman Pro 2 kamu dengerin karena ada Hanifa, Duta Pariwisata Indonesia Sumsel tahun 2024 yang bentar lagi akan mewakili Sumsel di tingkat nasional di Bali ya. Iya. Jadi sampai sekarang persiapan apa yang paling kamu matangkan banget nih Hanifa? Yang pastinya untuk kayak unjuk bakat tuh kan harus banget tuh dipersiapin. Apalagi aku mau bawain tari dari Sumatera Selatan nih. Jadi harus Oke. disiapin banget tuh. Salah sedikit kan bisa salah juga. Bener, ya ampun. Tadi apa nanti rencana bakal kamu bawain? Rencananya mau Zapin Palembang. Wow, keren. Ada segmen unjuk bakat nih, keren loh ya. Dan emang kamu biasa, maksudnya memang hobi nari gitu ya dari dulu? Kebetulan aku hobi nari, cuman akunya aja yang kadang tuh males latihan. Baiklah ya. Jadi lumayan udah lupa itu terakhir itu kalau nggak salah SMP kelas 1 ya. Jadi sekarang udah mulai lupa, makanya harus latihan lagi. Ya ampun ya, SMP kelas 1 sekarang di SMA kelas 3. Udah lama juga. Udah sekitar 6 Tapi nggak tahunan apa-apa ya. Iya, kalau basically dia udah ini ya, maksudnya udah terbentuk ke arah di situ ya nggak masalah. Ya susah kayak aku tuh yang nggak ada bakat gitu misalnya suruh nari, mulai kacau ya. Oke deh, kenapa kamu pilih Zapin Palembang? Yang pertama itu kan Zapin Palembang itu kan nggak terlalu kaku gitu kan, dan semangat kan. Jadi kalau sekarang kan aku nggak terlalu lentik nih karena udah lama nggak dilatih. Jadi aku ngambilnya yang kayak agak semangat gitu. Bener. Zapin Palembang salah satunya. Oke ya, makanya ini berarti tarian Palembang yang semangat ya, pastinya Iya, pasti banget dong. semangat. Oke, untuk aksesoris atau mungkin kostumnya nanti itu berarti udah siap dari jauh-jauh waktu juga ya, bakal dibawa ke tentu. Bali kan? Harus banget nih. Tapi kamu artinya bisa make up sendiri atau nanti bakal ada mua di sana? Untuk mungkin hemat budget juga ya kayak kalau mau ngebawa MUA-nya. Jadi ya belajar make up aja. Pasti gitu kan. Iya. Tapi rata-rata sih duta-duta ya pageant-pageant tuh udah oke sih biasanya. Harus bisa make up. Bener, mau nggak mau tuntutan aja kayaknya nggak sih tuntutan profesi Iya, gitu kan? bener banget itu Kak. Iyalah ya, karena nggak mungkin mau ketergantungan sama yang lain misalnya segala Iya. macam kan, jadi harus bisa make up sendiri. Tapi kamu udah akhirnya mencoba ke sana ya, udah bisa ya tutorial make up sendiri misalnya, udah dicoba-coba. Jujur nih Kak ya, dari awal SMA itu tangan udah gatel mau make up. Oh, I see. Artinya udah bisa dong kalau kayak gitu ya. Kalau untuk yang kayak unjuk bakatnya itu yang kan itu kan harus bold banget gitu kan, karena itu yang belum Kak, takutnya Oke. malah jadi menor. Bener ya, takutnya iya sih, itu kan agak deket ke menor kalau kita nggak pantas, nggak pas gitu kan ya, gitu sih teman Pro 2. Tapi nggak sih, yakin lah, pasti dia jago untuk make up dirinya sendiri nanti. Aduh keren ya, amin. Kita baca WhatsApp yang udah masuk ya di 081611060916 yes. Di sini ada Robi, hai katanya, salam kenal untuk Hanifa gitu Hai kan. Kak. Bangga deh kalau mau pilih ke Kota Palembang ya. Oh Sumsel ini tepatnya ya, ke tingkat nasional. Dia bilang good luck aja buat kamu, semangat ya. Dia bilang gitu deh. Terima kasih Kak. Oke deh. Terus ada chat selanjutnya yang udah masuk nih dari Lisa. Hai kakak, dia bilang hobinya apa? Hai, hobi aku itu memasak nih kebetulan. Oh, keren loh ya. Anak muda sekarang SMA ya, man 3 udah suka masak. Wih, serius kamu suka masak?
Suka masak, terutama makanan yang manis gitu kayak cookies, Ah. brownies, bolu. Itu aku suka banget masak. Oh ya ampun, open order gak sih? Ujung-ujungnya ya. Aduh, aku seneng loh anak-anak sekolah yang ternyata udah jago masak gitu ya. Tapi kalau masakan-masakan tradisional, masakan yang bener-bener Bisa. masakan, bisa juga Bisa. ya? Wow, sejak kapan kamu hobi masak? Dari dulu sih Kak, emang dari nggak tahu ya kalau tepatnya itu dari kapan, tapi emang dari dulu hobi ngotak-ngatik di dapur. Oh. Ngerecok dapur itu udah hobi banget dari Ya dulu. ampun, seneng banget mama kamu pasti ya dengan kehadiran anak ini. Tapi Terbantu. terkadang dimarahin Karena apa? karena ngeberantakin dapur. Oh, kadang-kadang iya, abis masak kan diberesin ya, enggak Iya. sih? Yang Bener. tumpukan-tumpukan wajan ya, yang banget, tepung Kak. berceceran, misalnya kayak gitu, Iya. aduh. Tapi ya sih memang kadang-kadang gitu sih. Ada orang tuh yang rajin beres-beresnya, cuman mungkin masaknya nggak terlalu. Ada yang pinter ya, rajin masaknya, cuman beresannya enggak gitu ya. Itu aku. Iya benar-benar nggak apa-apa sih. Yang penting kamu udah ada kemampuan yang luar biasa banget ya, gitu sih. Oh katanya hobi masak keren banget. Pengen jadi chef terkenal nggak sih kemudian hari? Kalau jadi chef itu mungkin belum ya, tapi kalau mau bilangin cita-cita itu, aku pengennya tuh jadi dokter. Oh pengen jadi dokter. Iya. Kalau masak itu mungkin dijadiin sampingan gitu, mungkin buka bakery gitu. Benar. Jadi ada benar dua sih. penghasilan. Keren loh. Jadi seorang dokter dan jadi seorang pengusaha kuliner. Iya. Amin. Doain aja. Amin. Mudah-mudahan aja sih ya. Keren ya. Oke deh. Ada yang masuk juga dari Fadil. Katanya nanya, suka nyanyi nggak sih? Suaranya bagus. Iya. Aduh, terima kasih ini udah muji suara nih. Suka nyanyi? Tapi jujur enggak, kalau dibilang suka tuh suka, tapi sebenarnya suaraku fals kalau nyanyi. Masa sih? Beneran loh, Kak. Beneran. Masa sih? Fals. Kedengarannya enak banget loh di telinga, beneran. Masa fals sih? Oke deh, mungkin malu aja ya dia untuk mengatakan kebenarannya. Oke deh, tapi kamu main di Instagram dong? Main. Nah itu dia, teman Produk harus mengenal lebih dekat seorang Hanifah Nur Aziza. Makanya kamu harus kasih deh akun Instagram kamu apa? @hanifa_aziza.07. Oke. Cukup panjang. Lumayan ya. @hanifa_aziza.07. 07 apa sih? Kode rahasia. Itu tahun lahir. Tahun lahir. Oh baiklah. 2007 ya. Oke deh. Jadi gitu teman Produk, silahkan di follow aja biar bisa kenalan dan lihat aktivitas kesehariannya seorang Hanifah Nur Aziza seperti apa ya. Oke deh. Kamu pasti ada dong pesan yang pengen banget disampaikan buat teman Pro2 gitu ya. Apa nih pengen kau sampaikan? Teruslah mengejar mimpimu. Biarkan orang meremehkanmu, tapi buktikan mereka dengan kamu bisa. Maaf ya, agak grogi. Iya. Oke, ulang. Ngit, rewind. Oke, pesannya apa nih buat teman Pro2? Buktikan kalau kamu bisa dengan cara ukir prestasimu setinggi mungkin dan bungkam mereka dengan prestasimu itu. Wow, keren banget. Ini kelihatan korban yang di ini. Dari powernya ya nggak sih guys ya. Iya. Oke deh. Dan jangan lupa teman Pro2 untuk dukung dan berikan doa terbaik juga buat Hanifah ya, yang akan mewakili Sumatera Selatan tingkat nasional di Bali nanti untuk pemilihan Duta Pariwisata Indonesia. Oke deh ya. Oke, terima kasih banyak ya. Kalau gitu Hanifah, kamu udah ngobrol-ngobrol, tapi mungkin kamu mau mengucapkan sesuatu, menyampaikan terima kasih buat siapa aja yang udah mendukung kamu, atau mau titip salam-salam juga boleh banget. Boleh, silakan. Tentunya aku mau ngucapin terima kasih ke keluarga aku yang udah ngedukung penuh aku terhadap Duta Pariwisata ini. Terus untuk partnership atau apapun itu yang sudah mendukung, sekolah yang sudah mendukung, itu aku sangat berterima kasih. Apalagi nih RRI nih udah mau undang aku jadi audiensinya. Oh, sama-sama.
ya. Kita juga bangga banget dan kasih doa terbaik lah ya pastinya nih buat Hanifa ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Hanifa udah ngobrol-ngobrol di Pro 2 FM ya. Udah seru-seruan di sini dan mudah-mudahan bisa memotivasi teman Pro 2 juga apalagi yang introvert ya. Biar bisa tuh ya kayak Hanifa dong. Dari introvert Buang rasa introvertnya. bener, harus dibuang rasa introvertnya kamu ya teman Pro 2 ya. Dan lebih pede, lebih berani aja nih kayak Hanifa ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat Hanifa. kasih Udah ngobrol-ngobrol di semuanya. Pro 2 FM. Sukses selalu buat kamu ya. Harus jaga semangat juga dan juga kesehatan. Oke. Thank you banget Hanifa, dadah. Oke, itu dia teman Pro 2 ya. Udah ngobrol sama Hanifa yang udah ngobrol bareng kita di Pro 2 FM. Yang pasti kita udah kenal sama Duta Pariwisata Indonesia Sumsel 2024 ini dan semoga bisa memberikan yang terbaik untuk Sumatera Selatan di tingkat nasional nanti. Amin. Oke, tenang aja. Resti Chandra bakal terus nemenin kamu kok di Pro 2 FM sampai dengan jam 8 malam nanti. So, kamu jangan kemana-mana terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.